Sekarang kita mau lanjutkan kajian kita di kitab kita mengenai syarat sahnya sholat. Nah, ini sholat urusan antara kita sama Allah. Selagi sholatmu baik-baik saja, semua ibadahmu akan baik. Selagi ibadahmu baik, hidupmu semua akan baik. Selagi hidupmu baik, mati kamu pun akan baik. Itu sebab memang patokannya sholat, Bu. Patokannya sholat, Dek. Orang mau ngebenerin hidup, kalau nanya sama saya, Ustazah, orang mau benerin hidup nih Ustazah, saya mau benerin hidup saya nih Ustazah, apa yang harus saya benerin? Sholat kamu. Kenapa soalnya? As-salatu imaduddin, man hafidhaha faqad hafidhad-din wa man dayya'aha faqad hadimad-din. Sholat merupakan tiangnya agama. Sholatnya benar, tegak, lurus, maka akan benar, tegak, luruslah agamanya. Siapa yang menyia-nyiakan sholatnya, maka dia telah menghancurkan agamanya. Sholat mesti dibenerin. Nggak boleh ada di antara kita hidup tuh yang penting cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, sholat nomor sekian. Nggak ada, nggak bisa begitu. Kalau kamu cinta sama Allahnya bener, nggak bakal ninggal sholat. Kalau kamu cinta sama Nabi Muhammadnya bener, nggak akan ninggal sholat. Orang yang baik yang sholat. Jangan juga ada yang ngomong kayak gini, Ustazah, saya dilamar nih Ustazah ya sama 2 orang. Saya udah janda 10 tahun. Ada yang ngelamar saya 2 orang Ustazah. Yang satu orangnya baik tapi nggak sholat. Yang satu orangnya sholat tapi nggak baik. Ustazah, saya pilih yang mana? Bu, Mbak, Kak. Saya kasih tahu, orang kalau nggak sholat ya nggak baik. Gimana ceritanya ada orang baik tapi nggak sholat? Orang kalau nggak sholat berarti nggak baik. Dia baik Ustazah, dia sayang sama saya Ustazah, dia memperlakukan saya dengan baik, tapi dia nggak sholat. Sekarang dia memperlakukanmu dengan baik, tapi orang ninggal sholat berarti dia ninggal Allah. Kalau Allah aja dia tinggal, apalagi kamu. Oh. Ada yang nyaut berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi katanya Ustazah dia tak sanggup hidup tanpa saya. Ya dia lagi cinta sih Bu, ngomongnya kayak begitu, ya kan? Tapi cinta kayak begini namanya cinta monyet. Cintanya hilang tinggal udah nggak usah percaya sama orang nggak sholat, Allah aja dia tinggalin, apalagi kita. Jadi bismillah. Nah, kita mau pelajarin nih urusan sholat ini ya. Waktu itu udah kita bahas mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Sekarang kita mau membahas mengenai sholat. Sebelumnya kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda
والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين ونخصوصا سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى فقيه المقدم محمد بن علي وعلوي سيد الحاج عبد الرحمن السقاف سيد الحاج عبد الله بن أبي بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب الراتب عبد الله بن الحداد حبيب أحمد بن زين الحبشي حبيب علي بن محمد الحبشي وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, penulis kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang kita pelajari di kajian kita ini. Beliau mengatakan di halaman 58 kitab cetakan yang ini, wa yushtaratu li sihhatis shalah ma'rifatu dukhulil waqti biyaqin aw ijtihad aw ghalabatid dhann fa in shalla ma'asyakki falam tasihha salatu. Kata beliau, wa yushtaratu li sihhatis shalah, disyaratkan untuk sahnya salat. Sesuatu dianggap sah ketika berkumpul syarat dan rukunnya. Syarat bagian dari sesuatu tapi tidak termasuk di dalamnya, sementara rukun bagian dari sesuatu dan ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Yushtaratu li sihhatis shalah, disyaratkan untuk keabsahan sholat, sahnya sholat. Sholatmu baru bisa dianggap di sisi Allah, di hadapan para malaikat, dicatat sama malaikat sholatnya ini dengan beberapa persyaratan. Apa aja syaratnya? Yang pertama, ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihad aw ghalabat dhann, mengetahui masuknya waktu. Jadi syarat utamanya, syarat nomor satunya adalah waktunya sudah masuk. Orang nggak boleh, saya nih ya sebenarnya belum asar nih, tapi takutnya ntar nggak keburu, jadi saya sholat aja deh sekarang 1:30. Belum masuk waktu asar, sholat aja deh asar sekarang. Gimana hukumnya? Nggak sah. Nggak sah. Mau dia udah tahu bahwa waktunya emang belum masuk, dia sholatin duluan, atau dia nggak tahu ini udah azan asar apa belum ya? Udah sholat aja dah. Untung-untungan aja deh, kali-kali aja dicatat malaikat. Itu nggak sah juga. Walaupun misalnya ternyata sholatnya udah masuk waktu, karena ragu-ragu waktu sholatnya udah masuk atau belum. Untuk sholat yang apa nih?
yang disyaratkan masuk waktu tentu adalah untuk sholat yang punya waktu. Karena sholat itu ada yang punya waktu, ada yang punya sebab. Kalau sholat fardu semuanya adalah sholat yang punya waktu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Biasanya suka ada nih di dinding masjid. Ini enggak ada nih. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang yang beriman, kitaban dengan kewajiban mauquta yang memiliki waktu masing-masing. Duhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya, subuh ada waktunya. Kapan waktunya duhur? Ya waktu duhur. Kapan waktunya asar? Waktu asar. Waktunya maghrib kapan? Maghrib. Dan seterusnya. Itu memang dinamakan sesuai dengan waktunya. Jadi duhur dikasih nama duhur li'annahu fu'ilat indad dhahirah, karena dilaksanakan di waktu duhur. Dhahirah itu sendiri adalah waktu di mana segala sesuatu tampak dengan terang. Terang banget kayak duhur. Kan begitu? Duhur itu terang, teman-teman. Siang hari terang. Asar itu adalah ketika sore asar itu. Karena memang waktu sholat asar dilaksanakan di waktu sore. Maghrib dari kata-kata ghurub adalah tenggelam, tenggelamnya matahari. Disebut sholat maghrib karena dilaksanakan inda ghurubis syams, ketika terbenamnya matahari. Isya dilaksanakan ketika sudah malam. Kapan malam? Saat matahari udah enggak ada lagi kuning-kuningnya. Saat langit udah enggak ada lagi cahaya merah-merahnya. Udah gelap-lap, udah peteng-teng. Udah gelap gulita, gitu kan? Udah, kan kalau baru maghrib tuh ada cahaya senja, warnanya jingga, ya, warnanya tuh kan merah. Waktu isya itu ditandai dengan hilangnya cahaya merah itu. Jadi udah gelap langit, udah nggak ada cahaya sama sekali. Selain cahaya rembulan di malam-malam terang, nah maka itu artinya waktu isya sudah masuk. Jadi sebenarnya teman-teman, waktunya sholat itu kamu nggak harus patokan jam, nggak harus dengerin adzan, nggak harus lihat waktu sholat yang ada di Muslim Pro atau aplikasi lainnya. Itu sebenarnya udah bisa tahu. Udah bisa tahu. Taunya dari mana? Taunya tinggal kamu lihat aja keadaan sesuatu. Nih saya kasih tahu. Duhur itu adalah ketika bayangan matahari mulai lengser, zawalis syams. Ketika bayangan matahari sudah mulai bergeser. Ini gini ya. Kalau matahari timurnya mana sini? Nih sana timur nih kan? Iya ya, ini kan kiblat ya. Ada hujan dari atas.
Nih ya, kan matahari terbit dari sana, tenggelam kan dari sana. Ketika matahari terbit dari sana, kalau kamu ada di luar sana, bayangan kamu di mana? Ayo. Pernah belajar begituan gak sih tuh? Yang bayangan-bayangan itu loh. Apa sih itu namanya? Ilmu apa itu ya? Kalau di ini mah ilmu IPA. Iya. Itu kan kalau matahari di sebelah sana ya terbit, bayangannya sebelah mana? Sana dong. Iya kan? Si bayangan itu ketika mataharinya baru terbit naik tuh, baru naik sedikit, bayangannya panjang. Terus dia tambah naik mataharinya, bayangannya tambah pendek. Betul kan? Sampai ketika matahari tepat di atas tengah-tengahan kepala, kamu nggak punya bayangannya kamu injak. Ya. Nah, ketika bayangannya kamu injak, ini namanya waktu istiwa. Namanya waktu istiwa. Waktu istiwa adalah ketika seluruh bayangan ada di bawah kakimu. Ketika kamu keluar, nanti besok perhatiin deh, ntar keluar pas waktu tengah hari. Nah, kalau kamu lihat bayangan kamu udah semuanya di bawah kamu tuh, itu artinya waktu istiwa. Itu nggak boleh sholat apapun. Ya. Waktu istiwa adalah waktu diharamkannya sholat. Jelas? Kamu gak boleh sholat. Ustazah saya mau sholat qobliyah duhur, belum masuk waktu duhur. Ustazah saya mau sholat duha, udah lewat waktu duha. Ustazah saya mau sholat sunnah yang lain, jangan. Pokoknya saat matahari pas di atas kepala kamu, yang kamu taunya dengan kamu nggak punya bayangan, atau semua bayangannya kamu injak di bawah kaki kamu, itu namanya waktu istiwa. Nah, nanti nih kalau udah bayangan ini kan udah pas banget nih atas kepala, mataharinya kan geser ke sana, ke arah matahari terbenam, ke arah sana nih, ke arah barat. Saat dia udah mulai ke arah barat sedikit, kan kamu udah mulai punya bayangan. Saat kamu udah mulai punya bayangan, walaupun cuman sesenti 2 senti, itu sudah masuk waktu duhur. Jadi waktu duhur adalah ketika bayangan suatu benda sudah mulai bergeser. Ketika sudah mulai ada bayangannya ke arah mana sekarang? Ke arah timur. Ketika kamu sudah mulai memiliki bayangan ke arah timur, itu berarti masuk waktu duhur. Udah masuk waktu duhur. Jadi kamu kalau pengen tahu, ini udah duhur apa belum ya? Tinggal kamu ke lapangan aja. Jadi, kamu bisa lihat. Masuklah waktu duhur. Sampai kapan Ustazah waktu duhur itu habis? Sampai ketika bayangan suatu benda lebih panjang dari benda itu sendiri. Masuklah waktu asar. Nih, kalau kamu pengen tahu asar udah masuk atau belum, kamu berdiri dah di situ. Kamu lihat, kan sekarang mataharinya kan udah ke sana, ya kan? Sekarang kamu punya bayangan nih ke arah sebelah timur. Bayangan kamu tuh panjang sampai nanti bayangan kamu menjadi sepanjang diri kamu. Kayak saya nih 160 cm. Saya mau ngaku-ngaku lebih tinggi lagi, takut ketahuan. Jadi saya 160 cm nih teman-teman. Nah kalau bayangan saya udah lebih tinggi dari saya, udah lebih panjang dari saya, udah bayangan saya udah 170 cm. Jadi kalau saya direbahin ke bayangan, itu bayangan saya udah lebih panjang. Ustazah susah banget ya kita mau ngitungnya. Ya jangan orang yang kamu hitung. Kamu tegakin misalnya
tongkat, ya, tongkat 1 meter, kamu tegakin, habis itu kamu tandain bayangannya. Nah, bayangannya di mana nih? Habis itu kamu rebahin si tongkat itu, apakah dia sudah lebih panjang bayangannya atau masih lebih panjang si tongkatnya. Kalau udah lebih panjang daripada tongkat itu sendiri, bayangannya lebih panjang daripada tongkatnya, berarti sudah masuk waktu asar. Ustazah ribet banget, Ustazah tinggal kita dengerin azan aja. Alhamdulillah, nikmat tinggal di Indonesia. Ibu ya, nikmatnya tinggal di Jabodetabek. Karena di Indonesia aja Bu, kadang-kadang saya ada di Bali nggak kedengeran azan. Kadang-kadang kayak kemarin saya pergi ke Sumba nggak kedengeran azan, kecuali di sebagian tempatnya. Kadang-kadang pergi agak jauhan dikit yang Islamnya minoritas, nah itu udah nggak kedengeran azan. Teman-teman saudaraku sekalian, nggak kedengeran azan sama sekali. Apalagi kalau kamu sampai tinggalnya di Singapura misalnya, sama sekali nggak kedengeran azan. Apalagi kalau kamu di Jepang misalnya, waduh udah tuh. Kalau kamu mau buka puasa nungguin azan, udah nggak buka-buka dah. Sama sekali tidak terdengar suara azan. Bahkan masjid-masjid di Singapura itu suara azannya hanya boleh diperdengarkan di dalam masjidnya saja. Ya, hanya ada 1 masjid kabarnya yang diperbolehkan suaranya keluar, yaitu Masjid Sultan. Selebihnya masjid-masjid yang lain suara azannya hanya diperdengarkan di dalam masjid doang. Jadi di luar masjid sudah tidak boleh lagi terdengar suara azan, dianggap mengganggu ketenangan warga masyarakatnya. Nah, kita alhamdulillah. Jadi sebenarnya nggak terlalu perlu nih Ustazah belajar ini di Bekasi. Enggak dong, tetap perlu aja ya. Lampu lagi mati, ya kan? Kita nggak tahu nih udah masuk waktu sholat apa belum. Dan kita juga ketika kita sedang bepergian keluar kota, ketika kita sedang ada di jalanan yang jauh dari masjid misalnya, kita bisa menggunakan ilmu ini untuk cari tahu tentang masuknya waktu. Karena Bu, nggak mesti duhur jam 12, asar jam 3:30 gitu kan, maghrib jam 6, isya jam 7, itu nggak mesti. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, di banyak tempat ada yang jam 12:30, bahkan jam 1 siang. Saya pernah ada di Australia ketika lagi musim panas. Saya keluar dari majelis, saya jalan, ada di jalanan gitu kan, terang, matahari hampir tenggelam. Sore gitu masih terang banget, masih terang, matahari belum tenggelam. Terus aja saya lewatin jalanan, masih terang ya, siang lama banget. Saya lihat jamnya jam 9 malam, matahari tenggelam aja belum. Nah itu kan kalau ngeliatin jam 9 malam di kita kan waktu isya. Tapi kalau ngelihat matahari seterang itu, apakah sudah masuk waktu maghrib? Belum masuk waktu maghrib. Tidak berdasarkan jam, tidak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan sama matahari. Itu tadi, waktu duhur adalah ketika kamu sudah mulai punya bayangan sesudah mataharinya asalnya tepat di atas kepala. Waktu asar masuk dengan bayangan suatu benda lebih panjang daripada benda itu sendiri. Itu masuk waktu asar. Maghrib masuknya adalah dengan terbenamnya seluruh matahari. Jadi kalau masih baru terbenam doang sebagian, itu masih belum masuk waktu maghrib. Kalau udah semuanya mataharinya terbenam,
barulah masuk waktu maghrib. Ya, jadi kalau maghribnya mataharinya masih baru siap-siap mau terbenam, nah kamu nggak boleh buka puasa dulu itu. Tungguin sampai semua mataharinya terbenam, barulah masuk waktu maghrib. Sampai kapan waktu maghribnya? Sampai selagi merah-merahnya langit tuh masih kelihatan. Begitu mataharinya merah-merahnya langit sudah nggak ada, hilang semua. Mega merah, cahaya merah di langit itu hilang semuanya, maka masuklah waktu isya. Biasanya sekitar 1 jam 10 menit dari azan maghrib. Dari waktu maghrib waktu isya biasanya 1 jam 10 menit. Biasanya antara itu. Waktu isya nih panjang Bu. Dari hilangnya mega merah tadi itu sampai terbitnya fajar. Ilmu ini penting Bu. Kayak kemarin saya tuh ada di perjalanan pulang dari mana ya? Jepang kalau nggak salah. Ustazah ke Jepang ngapain? TKW. Iya, saya pulang dari Jepang tengah malam. Jadi waktu terbit matahari itu, waktu terbit fajar, waktu terbit fajar, saya ada di pesawat dan kita kan harus sholat subuh. Jadinya saya perhatiin matahari. Dan itu nggak bisa patokan sama jam, apalagi sambil pesawat jalan dari arah yang berlawanan. Nah itu kalau dari Jepang gitu berarti mataharinya jadi terbit lebih awal daripada jam di Indonesia. Karena ada selisih sekitar 3 jam dari waktu antara Indonesia sama Jepang. Jadi mataharinya terbit lebih awal. Jadi saya harus bukan perhatiin jam untuk tahu waktu subuh sudah masuk, tapi perhatiin langit. Dari arah terbitnya matahari itu fajar akan datang berupa cahaya yang berwarna abu-abu, kemudian menjadi semakin terang. Kan asalnya kan hitam semua tuh, malam kan hitam semua. Nah kemudian ada mulai cahaya tuh, warnanya kayak mirip warna abu-abu, kayak mau putih tapi nggak putih gitu kan. Jadinya warnanya kayak abu-abu muda gitu, memanjang. Cahayanya tersebut itu maksudnya dari arah timur itu kayak memanjang gitu. Cahayanya dari bawah terus ke atas, yaitu yang menandakan akan terbitnya matahari. Kan mataharinya masih entar, tapi sebelum terbit ini cahayanya duluan udah masuk, itulah yang namanya cahaya fajar. Saat itulah sudah masuk waktunya subuh. Tambah terang, tapi tuh awal-awal terbit fajar itu masih gelap Bu, masih belum kelihatan apa-apa. Tapi nanti lama-lama kayak setengah jam 35 menit kemudian baru kelihatan tapi remang-remang. Tapi kamu udah bisa ngelihat mana yang dekat, mana yang jauh tuh udah bisa kelihatan, gitu ya. Itu namanya waktu isfar. Ketika sudah mulai kelihatan tapi belum terang. Nah waktu isfar itu waktu terbaik, waktu ikhtiar untuk sholat subuh. Waktu yang dipilih untuk sholat subuh, waktu yang bagus juga buat sholat subuh. Jadi kamu itu kalau sholat subuh antara awal waktu itu juga bagus, atau sekalian kayak setengah jam abisnya azan. Tapi jangan tidur lagi. Azan subuh nih kata ustazah bagusan setengah jam lagi. Oke. Enggak gitu ya. Kamu zikir tapi ngerjain sholat subuhnya sekitar setengah jam. Dari azan subuh itu namanya waktu isfar, dan itu merupakan waktu yang dipilih oleh baginda Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat subuh.
Jadi Nabi seringnya malah ngerjain sholat subuh di setengah jam habisnya terbit fajar. Ya, kapan waktu subuhnya habis? Kalau matahari sudah mulai terbit walaupun sedikit. Jadi kalau udah mataharinya muncul walaupun sedikit, Ustazah kok saya nggak tahu ya kapan matahari muncul walaupun sedikit. Memang kalau di perumahan-perumahan gini Bu nggak kelihatan. Ibu mesti pergi dulu ke tepian pantai. Iya kan? Makanya saya seneng Bu pergi ke pantai. Waktunya jelang subuh gitu ya. Karena Pantura itu jalur Pantura nih dari Bekasi sampai ke Banyuwangi, itu yang jalur Panturanya itu semuanya daerah-daerah matahari terbit. Jadi kamu akan dapetin saat matahari terbit. Nah, sebagian pantainya Bu, matahari terbitnya tuh kelihatan terang banget. Mulai muncul di permukaan itu langsung ke garis pantai itu kelihatan sekali. Nah, itulah keluarnya waktu subuh. Waktu subuhnya sudah habis. Di kisaran sekitar 1,5 jam dari azan subuh. Sekitar segitu. Sekitar 1,5 jam dari azan subuh. Kayak sekarang nih subuh jam 4.42 menit. Tadi pagi 4.42 menit waktunya azan subuh. Berarti waktunya isyraq atau terbitnya matahari yang artinya hilang habis waktu subuh, berarti jam berapa kalau 1,5 jamnya? Ayo coba tuh. Jam 6 lewat 12 menit. Di kisaran segitu. Jangan sampai kamu sholat subuh sesudah lewat jam itu. Itu namanya bukan subuh tapi kesiangan itu ya. Itu udah masuk waktu isyraq namanya ya. Nah itu langsung masuk waktu isyraq Ustazah. Ada sebagian yang mengatakan begitu, tapi ada sebagian juga yang mengatakan tungguin sampai naik qadra rumhin. Qadra rumhin itu seukuran 1 tombak. Berapa seukuran 1 tombak? 4 daraj. 4 derajat. Berapa 4 derajat? Fi kulli darajah 4 daqaik. Setiap 1 derajatnya sama dengan 4 menit. 4 menit dikali 4 derajat sama dengan 16. Maka waktu duha itu masuk sesudah 16 menit dari masuknya waktu isyraq. Waktu terbit matahari, nah kamu lihat tuh nanti di Muslim Pro ada, kan kamu kayaknya agak susah buat lihat matahari terbit langsung. Ya, kecuali yang di pantai tinggalnya tuh bisa lihat tuh matahari saat terbit langsung. Nah, dari saat itu kamu tambahkan 16 menit, maka masuklah waktu sholat duha. Meskipun waktu sholat duha itu tidak baik, kamu sholat duha tidak bagus kalau langsung di jam itu. Boleh. Tapi waktu terbaiknya adalah inda mudi rub'in nahar, ketika berlalu 1/4 siang. 1/4 siang tuh jam berapa Ustazah? Coba hitung, coba kita hitung. 1/4 akhirnya siang, bagian terakhirnya siang adalah waktu maghrib, jam 6. 1/4 yang sebelumnya dikurangi 3 jam. Jam 3 adalah waktu sholat asar. Dikurangi 3 jam sebelumnya, jam 12 adalah waktu sholat duhur. Dikurangi 3 jam sebelum itu, jam 9. Tidak ada sholat di sana. Karenanya para ulama mengatakan paling afdol mengerjakan sholat duha adalah pada jam 9 pagi.
agar ada sholat yang kamu kerjakan di setiap 1/4 bagiannya siang. 1/4 pertama ada sholat duha, 1/4 yang tengah ada sholat duhur, 1/4 yang 3/4 gitu ya. 1/4 pertama 1/4-nya ada sholat duha, 2/4 ada sholat duhur, 3/4 ada sholat asar, 4/4-nya sholat maghrib. Begitu teman-teman. Jadi itu waktunya sholat duhur, waktunya sholat duha, kemudian waktunya sholat duhur. Itu jam-jam sholat kita. Itu adalah waktu-waktunya sholat kita. Tidak diperkenankan mengerjakan sholat keluar dari waktunya. Sebagaimana tidak sah mengerjakan sholat sebelum masuk waktunya. Sebelum masuk waktunya nggak boleh, kamu tunda-tunda sampai keluar dari waktunya juga tidak boleh. Apa hukumnya? Haram. Haramnya haram-haram biasa Ustazah apa haram banget? Haram pakai banget. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Ya Allah, kok orang sholat tapi kok celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Apa arti melalaikan sholat? Kalau teman-teman baca di tafsir Jalalain, di sana disampaikan yuqaddimunaha an waqtiha au yuakhirunaha ila ghairi waqtiha, yaitu memajukan sholat sebelum masuk waktunya atau mengakhir-akhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Gimana kalau jamak Ustazah? Nah, kalau jamak kan dimajuin, namanya jamak takdim, atau dimundurin namanya jamak takhir. Teman-teman sekalian, ada aturannya. Orang boleh jamak, mau takdim mau takhir boleh, dengan alasan-alasan tertentu. Alasan yang pertama karena safar. Apa safar? Bepergian, jalan-jalan. Bepergian, ya Bu ya. Nah kalau jalan-jalan, saya mau jalan-jalan kemana? Alun-alun. Saya mau jamaah, nggak boleh. Iya kan? Tergantung jaraknya. Ya, yang disebut safar keluar kota, itu baru disebut safar. Itu pun nggak asal keluar kota kamu langsung boleh jamak, tapi harus keluar kota dengan jarak yang diperbolehkan. Jarak jamak namanya, jarak qasar. Berapa panjang jarak qasar? Marhalatin. Apa itu marhalatin? 2 kali pemberhentian unta. Ya Ustazah, zaman sekarang agak ada yang naik unta. Oke. Kalau begitu para ulama sudah hitung. Kalau pakai kilometer, maka jaraknya adalah 82 kilometer. Kalau kamu mau bepergian di jarak 82 km, kamu boleh menjamak sholatmu, yaitu mengumpulkan sholat duhur, asar, ataupun maghrib, isya. Boleh di waktu sholat yang pertama, yaitu asarnya dimajuin ke waktu duhur, isyanya dimajuin ke waktu maghrib, atau dimundurin ke waktu yang kedua,
duhurnya dikerjakan di waktu asar atau maghribnya dikerjakan di waktu isya. Dengan syarat kamu mengerjakan sholat ini bukan dari rumah, melainkan ketika kamu sudah keluar dari batas kota di mana kamu berada. Misalnya nih, saya dari Jakarta, saya mau bepergian ke Indramayu, mau pulang kampung. Indramayu, Jakarta itu hampir 200 km. Berarti boleh dong saya dijamak, karena lebih dari 82 km. Tapi saya nggak boleh ngerjain jamaknya di rumah saya, nggak boleh. Saya sholat dulu deh kalau gitu, duhur asar, ini saya mau berangkat nih, nggak boleh, nggak boleh. Terus gimana saya ngerjainnya? Harus sesudah keluar dari batas kota Jakarta. Di mana tuh batas kota Jakarta? Pondok Gede. Lah beneran ini Pondok Gede. Karena abisnya Pondok Gede, masuk sedikit itu udah masuk Jakarta Timur, kesininya masih masuk Bekasi. Kalau saya udah masuk Jakarta Timur, yaitu dengan saya masuk Cawang, ya, itu saya udah nggak boleh mengerjakan jamak. Kalau saya arah dari Indramayu ke Jakarta, atau kalau saya di Jakarta, saya masih di Cawang nih, sholat dulu dah, sekalian saya jamak. Di mana nih? Di Cawang, masih belum boleh. Saya harus jalan dulu dikit sampai saya masuk Pondok Gede. Sholat di Masjid Asy-Syafi'iyah udah boleh tuh saya. Sholat di Masjid Jakab Permai Al-Azhar, nah itu udah boleh saya. Pokoknya asal udah masuknya itu Kabupaten Bekasi. Hah? Kota Bekasi. Iya. Pokoknya kalau udah masuknya itu Bekasi gitu kan, mau Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi, udah boleh. Tapi kalau misalnya masih Jakarta, itu masih belum boleh. Gitu. Demikian pula dengan kamu nih, dari Bekasi kamu mau jalan ke Cilegon. Misalnya, itu kamu udah lebih dari 82 kilo, tapi belum boleh kamu kerjakan sholat jamaknya selagi masih ada di kota Bekasi. Kamu baru boleh mengerjakan sholat jamak tersebut kalau kamu mengerjakannya di jalan sudah lewat dari Bekasi, sudah masuk Cawang. Kamu boleh sholat karena sudah masuk bagian Jakarta Timur. Begitu jelas? Jelas ya? Jadi nggak gampang-gampang. Ustazah, saya mau kondangan juga saya jamak, Ustazah, sholat saya. Siapa tuh yang ngajarin? Ustazah, saya mau belanja Ustazah ke pasar. Takutnya tuh saya nggak keburu sholat duhur Ustazah. Jadi saya udah jamak aja sekalian dah. Nanti pas pulangnya. Emang kamu berangkat ke pasar jam berapa? Jam 9 pagi. Pulang jam berapa? Jam 5 sore. Kamu ngapain di pasar? Dagang Ustazah, lain kalau dagang ya. Kalau kamu dagang ya jangan juga kamu jamak-jamak sholat, ya kan? Kalau ada orang menjamak sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan, alasannya tadi apa? Satu, safar. Kemudian alasan yang kedua apa? Sakit. Alasan yang keduanya adalah sakit. Kalau kamu sakit, kamu boleh jamak sholat. Kamu boleh menjamak sholat. Jamak apa Ustazah? Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Misalnya nih, wah sakit kepala, berat banget, udah gak sanggup berdiri. Kalau berdiri udah mau boyongan. Kamu harus minum obat. Kamu minum obat, terus kamu tidurin. Kamu sholatnya kamu jamak. Boleh dengan syarat sudah niat. Jadi waktunya masuk duhur itu kamu udah punya niat, saya nggak bisa ngerjainnya sekarang,
saya mau tiduran dulu, saya mau minumin obat dulu, nanti kalau saya bangun, mudah-mudahan saya udah sehat, saya akan jamak sholat. Saya akan kerjakan sholat duhur saya di waktu asar. Ustazah, semua sakit bisa bikin kita jamak sholat kita, Ustazah. Semua sakit yang kamu rasakan berat untuk mengerjakan sholat pada waktunya, kamu yang tahu, ya kan? Saya jamak aja, saya lagi sakit. Sakit apa kamu? Gatel-gatel. Nggak bisa begitu, sholat, ya kan? Saya mau jamak aja dah sholatnya. Saya sakit. Sakit apa? Sakit jelek. Jelek mah bukan sakit, takdir. Ya Allah, Ustazah, saya flu berat Ustazah, kepala saya pusing banget Ustazah, badan saya gemeteran, meriang. Bolehkah saya menjama? Apakah kamu berat untuk mengerjakan sholat pada waktunya? Saya bisa aja sih Ustazah maksain sholat, tapi saya sempoyongan susah khusyuk. Itu artinya kamu sudah dalam batasan boleh untuk menjama sholat. Atau misalnya sakitnya sih cuman, mohon maaf, perut muter-muter tuh apa namanya? Diare, ya, diare. Ustazah, saya boleh nggak nih jamak sholat Ustazah terus-terusan? Saya keluar kamar mandi, masuk lagi kamar mandi. Kalau saya paksain wudhu nih Ustazah, saya bisa-bisa di tengah-tengah sholat saya bisa batal sholat saya. Nah, kalau memang kondisinya sedang keluar masuk kamar mandi semacam itu, kamu boleh untuk mengakhirkan sholat. Tapi kalau kamu rasa, oh ternyata jam 2 nih masih udah enakan nih perut saya, dari jam 12 tadi nih, sekarang udah alhamdulillah udah diminum obat diarenya apa segala macam, sekarang udah mulai bagus nih, perut saya udah nggak keluar masuk kamar mandi lagi. Udah kalau gitu kerjakan sholat duhur, nggak usah kamu jamak di waktu asar. Kita yang tahu masing-masing kekuatan badan kita. Memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana kamu sedang sakit yang membuat kamu kesulitan untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Pada saat itu kamu diperbolehkan untuk menjamak sholat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi sekali lagi ini keringanan, bukan nyari-nyari apa namanya? Ya, bukan nyari-nyari alasan gitu. Sakit nih saya nih, udah saya jamaah aja. Ya itu kadang-kadang bukan sakit, kamu emang males saja, gitu kan? Nggak boleh. Jadi safar ataupun sakit, nah itu ada batasan-batasannya, ada peraturan-peraturannya dalam Islam yang nggak semua sakit dan nggak semua safar memperbolehkan kamu untuk menjamak sholat. Syaratnya itu tadi, safarnya harus safar towil, safar panjang, perjalanannya panjang lebih dari jarak 82 kilo. Kemudian ada pendapatnya Sayyidil Habib Umar juga yang mengatakan 77 kilo. Ya, 77 kilo itu udah boleh untuk menjamak sholat kita. Jamak qashar udah boleh dalam jarak 77 kilo. Nah, tapi pendapat yang banyak diikut para ulama itu adalah 82 kilometer. Kemudian sakit itu pun juga seperti yang tadi saya sampaikan ya. Sakitnya kalau memang kamu sudah merasa berat untuk mengerjakan sholat sesuai dengan waktu-waktunya. Nah itu boleh. Kamu boleh misalnya nih ya, ini sakitnya nih memang panjang gitu. Nih sekarang nih masuk waktu duhur, habisnya itu saya mau minumin obat, jadi mungkin saya akan bablas takutnya enggak dapetin asar. Jadi saya nih sekarang mumpung masih bisa, saya sholatnya saya jamak duhur sama asar.
Abisnya itu kamu minum obat, kemudian kamu tidur dan memang kamu berasa sangat berat sekali, itu diperbolehkan untuk kamu majuin sholat asar kamu ke waktu sholat duhur. Tapi sekali lagi kamu yang tahu gitu kan badan kamu. Jadi nggak bisa kamu males-malesan kemudian bilang ya udah deh saya jamaah aja deh sholatnya, ngantuk soalnya. Nggak bisa begitu. Kamu yang tahu badan kamu, jangan kamu jadikan pembenaran, tapi ini adalah sebuah kebenaran. Ya ini hak, ini kebenaran, jangan kamu jadikan sebagai pembenaran. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini alasannya untuk orang boleh menjamak sholat. Itu pun sekali lagi duhur sama asar, maghrib sama isya. Nggak boleh asar sama maghrib. Kamu belum sholat asar, intar aja dah sama maghrib. Nggak bisa, nggak bisa. Duhur sama asar, maghrib temenannya sama isya. Udah pasangannya masing-masing. Termasuk juga subuh nggak ada temennya. Kamu nggak bisa. Saya sholat subuhnya saya gabung aja dah sama isya. Jadi sekarang nih saya udah sholat nih sampai subuh buat besok udah saya sholatin. Nggak bisa begitu ya. Ini dua alasan yang dibenarkan untuk seseorang menjamak sholat, safar dan sakit. Tidak ada alasan selain daripada hal tersebut. Kalau kamu nyari-nyari alasan sampai kamu menjamak-jamak sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat, Nabi Muhammad mengatakan begini, man jama'a bi ghairi udhrin faqad ata baban min abwabil kabair. Siapa yang menjamak sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat, maka dia telah mendatangi pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Hati-hati. Orang kalau jamak-jamak sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia meremehkan sholat. Orang yang meremehkan sholat berarti dia meremehkan Allah. Dan orang yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan Allah. Karena sholat itu penting. Nggak ada syariat lebih penting daripada sholat. Syariat agama Islam nih yang paling pentingnya sholat. Makanya sampai ada orang nggak bisa sholat berdiri, duduk. Ada orang nggak bisa sholat duduk, tidur miring. Dia nggak bisa tidur miring, telentang. Nggak bisa gerakin badan, gerakin kepala. Nggak bisa gerakin kepala, gerakin mata. Nggak bisa gerakin mata, disolatin. Tapi selagi nyawa masih di kandung badan, maka kita wajib mengerjakan sholat. Imam Ghazali cerita, kata Imam Ghazali gini, keadaan kamu saat menghadap Allah di hari akhirat nanti mirip sama keadaan kamu ketika kamu mengerjakan sholat di dunia ini. Siapa yang senang kalau mau sholat, maka dia akan senang saat berjumpa dengan Allah. Orang yang kalau mau sholat senang, sholat nih, alhamdulillah. Datang asar, alhamdulillah. Datang maghrib, alhamdulillah. Kayaknya kalau orang Bekasi gini seneng sama azan maghrib Ramadan.
ya kan? Ditunggu-tungguin kapan ya si saat mau adzan. Ibu-ibu tahu nggak tukang adzannya itu tuh TV tuh Bu, namanya siapa coba? Saat. Makanya ibu-ibu suka nungguin kan saat adzan maghrib. Wah, saat tuh. Ibu-ibu sekalian sekalian, jadi katanya Imam Ghazali, keadaanmu saat nanti menghadap Allah mirip sama keadaanmu ketika kamu sholat. Kamu mau sholat tuh kayak gimana tuh? Itu nanti yang akan jadi barometer, yang akan jadi ukuran tentang bagaimana rasa hatimu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saat mau sholat senang, maka dia pun nanti saat menghadap Allah senang. Tapi orang yang kalau mau ngerjain sholat berat banget, nanti dia pun juga akan berat dan ketakutan saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berat menghadap Allah sholatnya tuh Bu, itu orang munafik ibu-ibu, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila mudhabdhabina baina dhalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Allah ketika bercerita tentang orang-orang munafik, Bu, saya baca ayat ini sedih saya baca ayat ini. Tiap saya baca ayat ini saya sedih. Kenapa sedih? Ini Allah lagi cerita tentang orang munafik, tapi saya bacanya kok kayak saya ya. Sedih saya jadinya. Makanya saya berharap mudah-mudahan tidak termasuk di antara mereka itu. Apa kata Allah tentang sifat-sifatnya orang munafik? Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik ini kata Allah, kalau mereka disuruh bangun ngerjain sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Tanggung nih, belum ketemu satu jilbab lagi di Shopee. Tanggung nih, dikit lagi nih mau habis serial drakornya. Ada yang begitu? Tanggung nih, lagi scroll TikTok. Seru banget jogetnya, lagi mulai kita pelajari. Udah mulai apal gerakannya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau berdiri ngerjain sholat, berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, senengnya dilihat orang, suka ria, suka pamer. Kalau sholat sekali-sekalinya bangun tahajud, update status. Indahnya sepertiga malam terakhir. Padahal baru tumben. Ya Allah, ya Allah. Yura'unan nas, suka pamer sama orang. Diteleponin sama temennya nggak nyaut-nyaut, di grup rame nggak nyaut-nyaut, abisannya di nyaut tuh baru. Temen-temennya pada nyanyi, lo kemana sih? Duha tahu. Kalau nggak ada orang sholat bangun dalam keadaan males, tapi giliran kalau ada banyak orang yang lihat mendadak jadi rajin. Siapa yang kayak begitu? Ini Allah lagi cerita orang munafik. Kenapa kayak mirip kita ya nih? Nih
Ini jangan-jangan bukan kelakuan orang munafik, ini kelakuan kita nih. Atau jangan-jangan kitanya yang munafik. Na'udzubillah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka jarang ingat Allah. Jarang ingat Allah. Zikirnya dikit, ingat Allahnya dikit. Guru saya Ubaba Nur tiap baca ayat ini beliau nangis, teman-teman. Beliau nangis, ya wailana, kata Ubaba gitu. Duh, celaka nih kita nih, celaka nih kita. Katanya Ubaba, ya Allah, Allah lagi cerita tentang orang munafik. Mereka jarang ingat sama Allah. Mereka jarang ingat sama Allah. Tapi masih ingat sama Allah, tapi jarang. Nih kadang-kadang orang Islam bukannya jarang, malah sama sekali nggak ingat sama Allah. Terkadang keadaan kita sudah lebih parah daripada orang-orang munafik. Dari pagi sampai ketemu malam nggak inget belas sama Allah Subhanahu wa taala. Ingetnya sama harga dolar, ingetnya sama artis cerai, ingetnya sama kasus korupsi, ingetnya sama transferan belum masuk lagi, ingetnya sama cek outan barang di Shopee. Ingat semua urusan dunia, tapi nggak inget sama Allah. Siapa yang kayak begitu? Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. La yadhkurunallaha illa qalila. Mudabdabina baina dzalik, nggak punya pendirian, kata Allah. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kalau orang lagi rame pengajian dia ikut pengajian. Kalau orang lagi rame dangdutan dia ikut pergi dangdutan. Kalau ada lagi pejabat kampanye di rame-rame ikut pakai baju partai. Ya Allah, la ilaha ula wa la ilaha ula. Nggak kesana, sebenarnya warna kamu apa? Itu tentang orang munafik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita darinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Ini teman-teman saudaraku sekalian, orang munafik yang sholatnya itu dia nggak iniin gitu, nggak jagain. Jadi kita mesti ingat tuh, jagain waktu sholat, jagain waktu. Orang Islam seneng sholat, ya. Orang Islam itu seneng sholat. Ustazah, saya orang Islam, tapi kok saya nggak begitu seneng sholat ya Ustazah? Berarti Islam kamu belum seutuhnya. Yuk belajar lagi. Karena Bu, saya ingat umi saya. Umi saya itu abang saya bilang, orang tuh ada yang hobi belanja, ada yang hobi jalan-jalan. Umi hobinya sholat. Umi saya hobinya sholat. Almarhumah. Mudah-mudahan. Kecuali kalau emang udah nggak ada sama sekali orang di rumah, kecuali emang ya udah mau gimana lagi. Tapi selagi masih bisa saya usahakan untuk saya sholat berjamaah, saya akan sholat berjamaah. Jadi saya di kampung saya bilang sama Umi saya, Mi, saya belum sholat. Umi udah sholat. Kamu mau sholat nak? Iya Mi. Yaudah yuk. Saya pikir umi saya belum sholat dong. Habis selesai sholat, abang saya datang. Lami ngapain? Sholat, kata abang saya. Kata umi saya, lah kan bukannya umi tadi udah sholat? Iya, gak apa-apa, sholat lagi kan bagus. Kadang-kadang umi saya tuh
udah sholat, ikut masjid. Habis itu abang saya datang sholat lagi, ikutan sholat lagi. Habis itu ntar saya datang mau sholat, ikut sholat lagi. Gitu aja, seneng bener ngerjain sholat. Tapi abang saya bilang, orang ada yang hobi belanja, ada yang hobi jalan-jalan, Umi hobinya sholat. Nanti tuh kalau malam, Umi saya tuh habis selesai sholat isya, sholat witir, tidur. Umi saya jam 8:30 tuh udah tidur, jam 8 kadang-kadang udah tidur. Saya belum dong. Kalau saya lagi ada di rumah biasa tuh kan suka agak tidurnya agak malam. Umi saya tidur jam 8, setengah 9. Saya belum tidur. Nanti tuh jam 12:30 Umi saya bangun. Saya belum tidur juga. Umi saya bangun 12:30, jam 1 teman-teman. Beliau pergi ke dapur bikin kopi. Habis itu selesai minum-minum kopi gitu kan, beliau mandi, beliau wudhu, seger-seger beliau sholat 2 rakaat, baca Quran, baca zikir, sholat lagi 2 rakaat, baca sholawat, baca maulid, sholat lagi 2 rakaat, terus kayak begitu sampai jelang subuh. Nanti kalau udah mau subuh tuh beliau lagi zaman beliau masih sehat, jalan kaki pergi ke masjid, sholat subuh di masjid. Habis selesai sholat subuh baca zikir-zikir di masjid sampai jelang-jelang isyraq beliau baru pulang ke rumah. Nanti itu baru habis itu beliau siap-siapin sarapan buat abah saya ini itu. Ntar jam-jam kayak jam 8 kalau udah beres semuanya beliau baru tuh agak tiduran sebentaran, atau jam-jam 10 mau ke duhur beliau tiduran sebentar, kayak begitu. Tidurnya dikit, panjangan sholatnya. Saya sampai kalau lagi pulang ke rumah ngeliatin Umi saya berasa kayak siapa yang pesantren, siapa yang nggak pesantren gitu. Siapa yang ustadzah, siapa yang uminya ustazah. Ini kenapa yang ustadzahnya begini, kenapa yang bukan ustadzah begitu. Subhanallah, subhanallah. Yang memang kayaknya nih anaknya yang ustadzah dengan berkat uminya yang solehah, yang ahli ibadah. Ya Allah bu. Makanya bu, teman saya tuh ada yang bilang, ustazah belakangan nih ustazah sering sakit ya ustazah. Saya bilang, iya nih kenapa ya? Saya perhatiin habis uminya ustazah meninggal dah ustazah jadi sering sakit. Saya bilang, oh ya. Bagaimanapun ya ustazah kehilangan tengadah tangan umi yang mendoakan di waktu malam. Saya bilang bener banget. Saya memang seorang ustazah teman-teman. Saya punya ilmu lebih banyak daripada umi saya tahu itu. Saya bisa bahasa Arab, saya bisa hafal banyak ayat, banyak hadis, lebih banyak daripada umi saya tahu itu. Tapi kamu lihat ternyata ilmu itu kalau tidak dibarengi dengan kemurnian ibadah ternyata kalah sama yang ilmunya sedikit tapi ibadahnya luar biasa. Umi saya bu, ibu-ibu saya kasih contoh umi saya, biar ibu-ibu tuh mikirnya jangan yang ustazah itu kan siapa gitu. Saya kasih contoh kamu yang deket umi saya deket tuh kan buat kamu contoh gitu. Ya itu kan umi ustazah yang nyontoh ustazah aja. Ya, iya saya juga bu, saya juga pengen nyontoh dan saya juga belajar tentu saja untuk mencontoh umi saya. Tapi saya kasih tahu juga sama kamu, jalannya orang-orang solehah, jalannya orang-orang soleh dari dulu dari zamannya Nabi Muhammad sampai ke zaman sekarang ya sama aja bu. Orang solehah cinta sholat, orang gak solehah gak peduli sama sholat. Jalannya udah jelas ibu-ibu saudaraku sekalian.
Saya nggak kasih contoh kamu Hubabah siapa, Sayyidah siapa, yang jauh-jauh antah berantah yang kita nggak ketemu. Ini Bu, bahkan teman-teman saya, orang-orang yang ngajinya udah rada lamaan, ketemu sama umi saya. Umi saya baru meninggal dunia 3 tahun lalu. Banyak diantaramu yang ketemu sama umi saya. Teman-teman saudaraku sekalian, kayak gitu ibadahnya. Ibu-ibu tahu, urusan dunia beliau sangat sederhana sekali. Saya liatin sendal umi saya tuh jelek, saya beliin sendal bagusan mahalan, kagak dipakai Bu, nggak dipakai. Beliaunya pakai sendal, saya beliin sendal yang harganya di atas juta, nggak dipakai sama umi saya. Umi saya itu pakainya sendal harganya 40.000. Kemana-mana dipakai umi saya. Saya bilang, Mi ganti yang ini dong Mi. Enggak, yang ini aja enak. Nggak dipakai umi saya. Saya kalau kasih hadiah barang-barang, saya kasih nih umi saya, Mi ini ya Mi, ini tas Mi, ini baju Mi, ini Mi. Umi saya nerima seneng hati Bu hadiah saya. Masya Allah nak, kamu tuh ya nak, emang kamu punyanya banyak kok ngasih-ngasih umi gitu bilangnya. Tuh para ibu, contohin umi saya, jangan banyak nuntut sama anak. Ya Bu ya, umi saya kalau saya kasih barang malah beliau pertanyaannya kayak begitu. Emang kamunya ada nak, emang kamunya punya banyak kok ngasih-ngasih umi. Banyak Mi, doain aja Mi. Ya makasih banyak ya nak ya, mudah-mudahan Allah kasih kamu lipatan ganda. Nah didoain panjang lebar umi saya. Bu, tapi jangan tanyain tuh barang seminggu lagi. Udah pindah tangan ke tukang sayur, udah pindah tangan ke temennya umi yang tukang jualan mangga di pasar. Udah pindah tangan gak tahu ke siapa aja Bu umi saya kasih. Sampai adik saya tuh bilang, Kak kalau kasih umi barang Kak jangan yang mahal-mahal. Umi gak ngerti, lebih gak ngerti lagi tukang sayur yang dikasih sama umi. Nggak usah barang bermerek Kak Ima kalau mau ngasih sama umi. Saya bilang iya deh, akan saya inget-inget tuh. Subhanallah. Demikian pula saya kasih umi uang. Bu udah nggak tahu tuh Bu tuh jadi semen di masjid mana, jadi makanan buat anak yatim mana, jadi udah dibagi-bagi sama umi saya dibagi-bagi itu barang. Subhanallah, sederhana sekali. Bajunya begitu, kerudungannya begitu, tampilannya begitu, nggak punya barang-barang mahal, nggak punya perhiasan, punya sebentaran beliau jual. Habis itu duitnya dipakai buat nyumbang siapa, buat ngasih siapa, kayak gitu umi saya. Ibu-ibu saudariku sekalian, kalau bicara duniawi beliau sangat sederhana, tapi kalau bicara ibadah beliau sangat mewah ibadahnya. Isinya baca Quran, isinya baca sholawat, isinya baca zikir, isinya sholat, isinya sedekah. Masya Allah Bu, solehah. Saya kayaknya selama ini banyak dapat keberkahan umi saya. Ya Bu ya, maka ibu-ibu tuh, kamu kalau solehah, mudah-mudahan Bu, anak-anak kamu nanti bisa jadi anak-anak yang jadi lebih mungkin untuk mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamunya yang solehah. Makanya waktu ada perempuan nanya sama Hubabah Zahra, katanya Hubabah Zahra, Hubabah gimana sih Hubabah caranya biar punya anak soleh-solehah semua? Hubabah Zahra Bu punya anak yang pertama jadi mufti Hadramut, namanya Habib Ali Masyhur. Anaknya yang paling kecil laki-laki Bu Habib Umar bin Hafid, jadi ulama zaman ini. Ibu-ibu sekalian, ulama yang keilmuannya mendunia. Saya salah satu dari murid-murid beliau. Mudah-mudahan diakui sebagai muridnya. Amin. Ustazah Samirah juga berguru kepada
Habibana Umar bin Hafid, banyak para ulama-ulama nih di Indonesia ataupun negara-negara lainnya berguru kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Beliau nih Bu, ibundanya namanya Ubabah Zahra. Ditanya sama orang, Ubabah, gimana sih caranya biar punya anak soleh-solehah semua? Ubabah nih anak banyak, kayak 10 lebih gitu Bu anak beliau. Tapi semuanya soleh-solehah semua. Ubabah gimana caranya? Ubabah Zahra senyum. Kemudian beliau nanya gini, kamu ada anak? Ada Ubabah. Kamu pengen anak kamu soleh? Iya Ubabah, pengen anak saya jadi anak soleh Ubabah. Kamunya bagaimana? Kamu kalau kepengen anak kamu cinta sholat, seneng sholat, kamunya harus begitu. Kamu kalau kepengen anak kamu seneng baca Quran, kamunya mesti begitu. Kamu kalau kepengen anak kamu cinta ilmu, kamunya mesti begitu. Sebab anak adalah bayangan orang tuanya. Kapan ada ceritanya bayangan lurus kalau benda yang ditegakkan adalah benda yang bengkok? Kamu bendanya, anak kamu bayangan kamu. Maka pengen anak-anak kamu jadi anak soleh-solehah, kamunya yang jadi ibu, belajar buat jadi ibu yang solehah. Insya salah satunya adalah dengan kita menjaga sholat-sholat kita, jangan sampai kita mundurkan atau kita majukan sebelum waktunya. Kita jaga sholat-sholat kita, bahkan kalau bisa tambahkan selain daripada sholat fardu, sholat sunnahnya. Biar ada sholat duhanya, biar ada sholat malamnya, biar ada sholat tahajudnya, kan gitu ya. Biar ada sholat witirnya, biar ada sholat qobliyah ba'diyahnya. Insya Allah, semakin banyak sholatnya, semakin kamu mementingkan Allah. Semakin kamu mementingkan Allah, maka kamu akan semakin dipentingkan sama Allah. Orang yang selalu mementingkan Allah, dia akan jadi seseorang yang dipentingkan sama Allah. Urusanmu sama sholat bukan sama pandangan orang. Urusanmu sama sholat bukan urusan tentang rezeki. Ustazah, percuma saya rajin sholat, rezeki saya seret. Dulu sebelum saya jagain sholat, rezeki saya lancar Ustazah. Sholat bukan tentang urusan rezeki Bu, bukan tentang urusan rezeki. Sholat adalah tentang urusan hubunganmu dengan Allah. Semakin kamu pentingkan sholatmu, maka kamu akan semakin penting dalam pandangan Allah. Bu, nih gampangannya saya kasih permisalan sama kamu. Orang sesayang apa sama kamu yang sampai mau kamu ketemuin sehari 5 kali? Bu, kita nih Bu, kalau enggak karena sayang, males ketemu orang sehari 5 kali, betul gak? Kamu sehari 5 kali, mau apa enggak? Mau. Tapi kalau kamu nih ya, ketemu sama Pak RT sehari 5 kali, mau gak? Kecuali kalau Pak RT-nya suami kamu, kan begitu ya? Iya kan begitu? Gitu loh. Allah tuh Bu sampai mengizinkan kita sehari ketemu sama kita 5 waktu. Kalau enggak karena sayang sama kita, enggak gitu dah Bu, enggak gitu dah. Sampai mau-maunya dengerin suara kita sehari 5 kali. Ini kalau ada orang bilang sama saya, Ustazah tahu nggak sih? Saya tuh Ustazah dengerin suara Ustazah 5 kali loh Ustazah sehari. Widih, luar biasa banget. Kamu seneng banget berarti sama saya ya? Iya Ustazah, pagi saya dengerin Ustazah, siang saya dengerin, sore saya dengerin, malam saya dengerin Ustazah, sebelum tidur saya dengerin juga Ustazah. Kadang nih Ustazah saya bangun Ustazah jam 3 saya dengerin juga suara Ustazah.
Widih, luar biasa kamu. Kalau nggak karena seneng sama saya, kamu nggak bakal maunya dengerin suara saya sehari 5 kali. Bu, Allah kalau nggak karena cintanya sama kita, nggak akan ngizinkan kita menghadap padanya sehari 5 waktu. Makanya saya, Bu, dikasih sholat nih, Bu, nih GR saya. Alhamdulillah ya Allah, betapa ternyata engkau menyayangi kami sampai engkau mau-maunya berkenan engkau ya Allah menerima kami di pintumu sehari 5 waktu. Alhamdulillah. Ibu, saya tanya, pernah nggak kamu sebel sama orang, kesel sama orang, benci sama orang sampai nggak mau lihat mukanya? Pernah nggak kamu sebel sama orang, benci sama orang sampai nggak mau denger suaranya? Allah gitu, Bu. Allah kalau sebel sama orang, benci sama orang, Allah nggak mau lihat dia menghadap kepadanya. Allah tidak mau mendengar dia memanggil-manggil namanya. Allah sebel sama dia. Makanya kalau kamu lagi sholat tuh, Bu, bukan karena kamu mau sholat, tapi karena kamu masih punya nilai di sisi Allah. Allah sayang sama kamu sehingga Allah perkenankan kamu untuk menghadap kepadanya, dan Allah berkenan untuk mendengar suaramu memanggil-manggil namanya. Sebaliknya, di saat orang lagi nggak sholat tuh, nggak mau sholat, orang ninggal sholat, bukan karena dia nggak mau sholat aja, Bu, bukan karena dia nggak mau sholat, tapi karena Allah yang tidak mau dia menghadap kepada Allah, karena dia sudah jatuh nilainya dari sisi Allah. Allah udah nggak perkenankan lagi dia menghadap kepada Allah. Allah udah gak seneng sama dia. Makanya Allah gak biarkan dia mengerjakan sholat. Makanya ibu-ibu ingat itu. Itu sebabnya, Bu, Hubabah Zahra ketika satu malam beliau tertinggal mengerjakan tahajud, beliau bangun di saat azan subuh terdengar. Beliau bangun dalam keadaan gemeteran lututnya. Putrinya bercerita, dia bilang, saya, putrinya tulisin beberapa sejarahnya Baba Zahra ketika saya nulis buku Bidadari Bumi. Putrinya bilang, saya ingat Baba Zahra nggak pernah ninggal tahajud dari zaman perawan. Nggak malam nih Zahra nggak bangun malam. Beliau nangis sesenggukan di tempat tidurnya. Beliau bilang, Zahra nggak bangun malam nih. Ya Allah, samih Zahra ya Allah, samih Zahra ya Allah. Ampunin Zahra ya Allah, ampunin Zahra ya Allah. Zahra nggak bangun malam ya Allah, ampunin Zahra ya Allah, ampunin Zahra ya Allah. Beliau gemeteran lututnya, Bu, pergi kamar mandi buat wudu. Anaknya bercerita itu sepanjang hari itu sampai datang malamnya, hari Hubabah Zahra nggak berhenti nangisin beliau terlewat dari sholat tahajud. Beliau faham saat kita sedang diberdirikan Allah untuk tahajud adalah karena Allah menginginkan kita. Saat Allah memberdirikan kita untuk sholat adalah karena Allah menginginkan kita. Dan saat kita tidak diberdirikan Allah untuk mengerjakan salat adalah saat Allah tidak menginginkan kita untuk menghadap kepadanya. Karenanya tangisannya begitu deras hari tersebut. Beliau sedih melihat dirinya yang tidak diinginkan Allah untuk bangun di waktu malamnya hari itu. Subhanallah. Yuk kita belajar.
buat bisa benerin sholat kita. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh ya Bu, sama tambahan lagi, saya kasih ibu-ibu doa. Ibu-ibu baca abisnya qomat sebelum sholat. Nah ya, setiap abis qomat tuh sebelum mengerjakan sholat, ibu baca doa ini. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya bisa benerin sholat saya, bisa bagus sholat saya Allah, dan juga anak keturunan saya ya Allah, juga anak keturunan saya Allah, terimalah doa saya. Doa itu ibu baca terus, ibu baca tiap kali habis qomat sebelum mengerjakan sholat. Habis selesai qomat ustazah, atau ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, itu banyak juga ulama mengatakan dibacanya ketika orang orang yang qomatnya bilang qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, itu kamu baca Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Ya Allah, jadiin saya bisa bagusin sholat saya ya Allah, bisa benerin sholat saya ya Allah, dan juga anak keturunan saya ya Allah, biar pada bagus sholatnya ya Allah. Terimalah doa saya, gitu ya. Insya Allah. Apal Bu doanya? Ayo coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni wa min Rabbana. Sekali lagi. Taqabbal doa 3 kali. Rabbi ij'alni wa taqabbal doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan ilmu kita pada hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang bagusin sholat kita, kita pentingkan sholat kita, kita agungkan sholat kita, kita laksanakan di awal-awal waktunya ataupun di waktu-waktu ikhtiarnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah muliakan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bermatil Fatihah, barakatil Fatihah. تفتح لنا أبواب الخير، تعمل لنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير، إنك ولي كل خير، متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء.
Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya Rabbu ya Karim ya Rabbu ya Rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana istajib lana du'aana waqdi jami'a hajatina.